Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Para ikhwah dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, mempelajari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu indah adalah sebuah keutamaan yang luar biasa, yang hal itu merupakan inti dari apa yang disampaikan oleh para rasul yang Allah turunkan kepada mereka, yaitu mengenalkan manusia kepada penciptanya, itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara tujuan yang terbesar dan keutamaan yang terbesar seorang ketika mempelajari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Dan ini hadis yang sangat-sangat luar biasa. Di antara keutamaan yang agung dari orang yang memahami nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasannya ia berkata atau ia bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 99 nama. Mi'atan illa wahida, yaitu 100 kurang 1. Di antara nama-nama Allah yaitu 99. Ya, Nabi SAW menjelaskan 99 itu adalah 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang bisa menghitung 99 nama tersebut dan sifat tersebut, maka ia masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini hadis yang sangat luar biasa yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang menghitung 99 nama Allah subhanahu wa ta'ala di masa hidupnya di dunia. Maka Allah memberikan kepada dia surga Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama menjelaskan apa makna ihsa di sini, apa makna menghitung di sini. Yang pertama, apakah nama Allah subhanahu wa ta'ala hanya 99? Maka jawabannya tidak. Nama dan sifat Allah lebih dari 99. Tapi barang siapa makna hadis ini yang bisa menghitung di 99 dari sekian banyaknya nama Allah, maka dia masuk ke dalam surga. Dia mengenal nama dan sifat Allah 99 nama. Maka dengan modal itu dia berhak masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara dalilnya yang menunjukkan bahwasannya nama Allah begitu banyak adalah doa Nabi SAW ketika Nabi SAW bersabda, Awis ta'atharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Ketika Nabi mengatakan, As'aluka bikulli ismin huwalak. Ya Allah, aku meminta dengan seluruh nama milikmu. Samaita bihi nafsak. Yang engkau namai dirimu dengannya. Aw anzaltahu fi kitabik. Atau yang engkau turunkan di kitabmu dari nama-namamu. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik. Atau yang engkau ajarkan kepada salah satu makhlukmu. Aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Atau yang memang masih engkau sembunyikan di ilmu ghaib yang belum diketahui siapapun kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini kita mendapati bahwasannya nama Allah tidak terhitung. Nama dan sifat Allah begitu banyak. Dan sedikitnya ilmu kita mengetahui di mana dari Al-Quran yang diturunkan Allah menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat yang lebih daripada 99 nama dan sifat. Maka poin pertama, para ulama menjelaskan nama Allah tidak terbatas, tapi barang siapa yang bisa menghitung 99 nama tadi, ia masuk ke dalam surga. Di antara makna menghitung juga adalah seorang mengimaninya. Bagaimana cara mengimaninya? Yang pertama dengan ia berilmu tentang nama-nama tersebut. Dia memastikan bahwasannya nama-nama tersebut memang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena nama-nama dan sifat Allah tauqifiyah. Tidak bisa seorang berijtihad kemudian memberikan nama untuk Allah. Tapi nama-nama dan sifat Allah kita ketahui dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan kepada kita. Ketika kita tahu bahwasannya ini adalah nama Allah, ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, atau dalam hadis Rasulullah SAW, maka tahap kedua kita menghafalnya. Kita mengetahui bahwasannya ini adalah nama Allah, di antaranya Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim,
Kemudian yang ketiga, kita mempelajari maknanya. Setelah kita tahu bahwasannya di antara nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maka kita cara beriman dengan nama ini agar kita masuk ke dalam surga, kita mempelajari apa makna dari Ar-Rahman tersebut. Apa bedanya dia Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Sesuai makna yang dijelaskan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ketika kita sudah tahu dalilnya, bahwasanya ini nama Allah, kemudian kita menghafalnya, kemudian kita mengetahui maknanya, maka setelah itu kita beribadah kepada Allah dengan nama ini, dengan kita memperhatikan dampak dari nama ini. Dampak dari nama Allah Ar-Rahman misalnya, bahwasannya begitu banyak kasih sayang Allah yang Allah berikan. Walaupun banyak dari manusia yang dia bermaksiat kepada Allah, namun kasih sayang Allah tidak ada batasnya, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dampak terhadap ciptaan adalah hal yang tadi kita sebutkan. Kita lihat ada orang-orang kafir yang tetap mendapatkan rezeki. Dan dampak terhadap keimanan kita dalam beribadah adalah kita selalu berpulang dan bergantung kepada Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha penyayang yang tidak ada kasih sayang seperti kasih sayang Allah. Maka dengan 4 tahapan ini seorang berilmu tentangnya, yaitu dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian menghafalnya, dan yang ketiga memahami maknanya dan beribadah, beriman dengannya, baik itu dampak terhadap ciptaan atau terhadap ibadah. Maka jika seorang bisa mengumpulkan 99 nama Allah dan dia terapkan 4 perkara tersebut, insya Allah dia termasuk orang-orang yang disabdakan oleh Rasulullah SAW masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala.